Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Pinggi Narsti, absen 30 dari kelas 12 PESNO. Kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana caranya untuk membuat suatu karya. Dalam hal ini adalah seni teater. Maka karyanya adalah sebuah pementasan. Untuk mencapai sebuah pementasan, maka seorang aktor atau pemain teater harus dibekali dengan dasar-dasar teater yang cukup luas. Maka saya akan memberikan cara-cara dalam latihan dasar-dasar di teater itu sendiri, seperti olah tubuh, olah pernapasan, olah vokal, dan juga ekspresi. Kesatu, olah tubuh. Olah tubuh ini adalah latihan untuk meningkatkan daya guna tubuh dari aktor atau pemain teater itu sendiri. Meningkatkan ketahanan otot, tulang, pernafasan, kemudian meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan, keseimbangan, dan juga dengan olah tubuh, aktor memiliki kemampuan untuk bergerak dengan lebih luas, untuk bergerak dengan lebih baik, dan juga saat di atas panggung, ketika sedang beradegan yang memang melelahkan, seorang aktor ini tidak terlihat lelah, tapi tetap terlihat gerakannya, tubuhnya tetap berenergi. Olah tubuh ini dimulai dengan pemanasan dari kepala, lengan, pinggul, badan, kemudian bagian kaki. Oke, pertama kepala yang ke atas, kemudian di bawah, dan ke kanan, kiri, lalu pada bagian lengan, bisa ke depan. Nah, ini bisa ke bawah dan juga ke belakang. Lalu pada bagian pinggul kita bisa ke kanan, kiri, lalu bagian. Nah, kemudian bagian kaki, belakang. Nah, biasanya untuk penguatan kaki juga ada yang namanya latihan kuda-kuda. Dari ketinggian segini, kemudian semakin turun, bahkan seperti kita mau jongkok. Nah, untuk latihan kelenturannya ada seperti kayang, lalu mencium lutut, dan lain sebagainya. Untuk hitungannya sendiri disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua ada olah pernapasan. Pernapasan kita ini penting dilatih karena pernapasan merupakan sumber tenaga penggerak utama bagi pita suara kita. Dan lewat olah pernapasan juga, seorang aktor memiliki pernapasan yang lebih efektif dan juga stabil dalam situasi dan keadaan apapun. Misalnya, ketika sedang melakukan suatu adegan yang memang melelahkan, jadinya seorang aktor di atas panggung tidak akan nafasnya ini menjadi terengah-engah. Pernapasan kita ini biasanya dibagi menjadi 3, yaitu ada pernapasan dada, pernapasan perut, dan juga pernapasan diafragma. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara melatih pernapasan. Yang pertama ada pernapasan dada. Cara melatihnya, pertama kita hirup udara lewat hidung. Bisa dilihat bahu saya naik dan juga rongga dada saya mengembang. Lalu kita ucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Kita hembuskan nafas. Yang kedua ada pernapasan diafragma, terletak di antara dada dan juga perut, bisa di sini. Cara melatihnya dengan berbaring lalu mulai menghirup nafas dari hidung dan juga keluarkan dari mulut. Tapi saya tidak akan membahas lebih lanjut karena saya belum terlalu menguasai. Oke, kita selanjutnya ke yang ketiga adalah pernapasan perut. Tipsnya untuk melakukan pernapasan perut adalah kita menghembuskan nafas sebanyak-banyaknya, lalu kita menghirup udara atau oksigen lewat hidung. Kenapa? Karena dengan cara ini kita dapat menghirup udara dengan lebih banyak. Oke, latihan pernapasan ini lebih baik lagi jika lihat dari samping. Kita menghembuskan nafas dulu,
Lalu tarik nafas. Saya akan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Lalu hembuskan. Dengan menggunakan penapasan perut ataupun diafragma, suara yang dihasilkan menjadi lebih lantang dan juga bulat. Jika menggunakan pernapasan dada, tenggorokan kita akan lebih sakit dan juga suara yang dihasilkan akan cempreng. Nah, latihan ini sebaiknya dilakukan berulang-ulang, jangan hanya 1 atau 2 kali karena tidak akan memiliki dampak atau efek yang berguna bagi proses pelatihan ini. Yang ketiga, olah vokal. Olah vokal ini penting untuk dilatih karena vokal merupakan media penyampaian informasi melalui dialog. Ketika seorang aktor mempunyai perangkat vokal yang baik, maka vokal ini menjadi efektif dan elastis di situasi dan keadaan apapun. Misalnya ketika ia harus berteriak-teriak, lalu harus dengan nada yang tinggi, maka ia dengan mudah melakukannya. Sebelum memulai latihan olah vokal, biasanya kita ada yang dinamakan dengan senam wajah, senam lidah, senam bibir, dan juga senam rahang. Jika senam wajah, kita bisa melakukan seperti ini, lalu kita bisa seperti ini. Lalu kalau senam lidah, kita bisa menjulurkan lidah sejauh mungkin, lalu menarik ke dalam, kanan ke kiri seperti ini. Lalu ke dalam, lalu ke kanan, kiri, lalu ke atas, ke bawah, ke putar. Seperti itu. Lalu jika bibir, kita bisa mengikuti huruf vokal, terus I, terus U, terus E, dan O. Lalu jika senam rahang, kita bisa ini, bisa gitu ya. Memang kelihatannya agak lucu, tapi ini penting bagi seorang aktor. Oke, selanjutnya pada latihan olah vokal ini ada dibagi menjadi 3, yaitu artikulasi, intonasi, dan juga gestikulasi. Ada artikulasi. Artikulasi ini adalah kejelasan pengucapan kata dari seorang aktor. Jadi kata yang diucapkan ini harus memiliki bunyi yang baik dan benar. Jangan sampai penonton tidak bisa mengambil informasi dari dialog yang dilafalkan oleh pemain teater itu sendiri. Latihannya bisa dengan ad, aug, at, ach, as, an, am, atau 1 sate 7 tusuk. Jadi dari setiap huruf itu ada kejelasannya, kejelasan bunyinya, dan tidak akan memberikan kebingungan bagi penonton yang mendengar. Yang kedua ada intonasi. Intonasi di sini pada penekanan kata. Dibagi menjadi penekanan kata, tinggi rendahnya nada, dan juga penekanan tempo. Jika pada penekanan kata, misalnya kita ambil kalimat, saya mau membeli jambu. Kita tekan pada kata membeli, saya mau membeli jambu. Jadi jelas apa kata yang ditekan. Lalu pada tinggi rendahnya nada, saya mau kamu pergi. Itu. Lalu jika pada penekanan tempo, berarti kan cepat lambatnya. Misalnya ke mana aku harus pulang. Jadi ada tempo yang dimainkan. Seperti itu. Lalu setelah intonasi kita ke gestikulasi. Gestikulasi ini pemenggalan kata
dalam kalimat, karena biasanya kadang ada kata atau kalimat yang rancu dan juga memiliki makna yang jika dipisahkan dia terdengar enak, tapi jika disambungkan malah menjadi membuat bingung. Seperti misalnya kalimat aku mau sendiri pergi, itu kan kalau misalnya digabung tidak ada pemenggalan terdengar membingungkan, jadi harus ada pemenggalan seperti aku mau sendiri pergi, jadi dikasih jeda seperti itu. Oke, yang terakhir ada latihan ekspresi. Latihan ini penting, kenapa? Karena ekspresi merupakan komunikasi nonverbal dari pemain ke penonton untuk menunjukkan sebuah keadaan emosi. Lewat ekspresi juga, penonton menjadi lebih mudah memahami alur ceritanya dan lebih memahami si pemain itu sendiri. Oke, ekspresi di sini bisa kita pahami menjadi ekspresi pada mimik wajah dan juga pada keadaan emosi suasana dari pemain. Oke, kita langsung masuk aja ke tipsnya. Tipsnya adalah jika pada mimik wajah, kita fokus pada apa yang ada di wajah kita, apa yang akan dilihat sama penonton. Misalnya ada alis, mata, dan juga bibir atau mulut kita. Misalnya kita ambil contoh pada senang. Kan kalau senang biasanya alis kita naik, kemudian mata kita lebih terbuka lebar, dan juga mulut atau bibir kita lebih terbuka lebar, dan mata kita biasanya memancarkan aura kebahagiaan. Seperti misalnya ini, terus kayak gitu. Kemudian yang kedua misalnya pada ekspresi sedih, alis kita lebih mengker gini, menurut gini, kemudian mata kita ini sayu, lalu bibir kita juga tidak terlalu terbuka lebar, bahkan bisa seperti gerak-gerak kecil gitu. Pokoknya matanya ini mengguratkan sebuah kesedihan, seperti misalnya kayak gini. Oke, ya, dan ini bisa diterapkan pada ekspresi lainnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke latihan emosi. Emosi yaitu ada yang dikenal dengan mudah itu 4 kotak suasana atau 4 kotak emosi. Jadi misalnya senang, sedih, marah, dan juga takut. Sebenarnya bisa apa aja, cuma saya biar lebih mudah mengkategorikannya seperti itu. Oke, ketika kita masuk ke kotak pertama, di sana kita mengekspresikan sebuah keadaan senang, emosi senang kita. Maka di sana kita akan terlatih dari mimik wajah, dari gestur badan kita, kemudian dari apa yang kita omongkan dan lain sebagainya. Dan ini berlaku pada setiap kotak selanjutnya. Oke, lalu pada latihan ekspresi ini sebenarnya ada kesinambungan dengan latihan pernafasan, di mana setiap emosi, setiap suasana, setiap ekspresi yang kita keluarkan ini memiliki pernapasan yang berbeda. Misalnya pada sedih seperti ini, misalnya nafasnya kayak kayak gitu kan. Terus misalnya pada marah, jadi bisa terlihat jelas dan membantu penonton untuk lebih memahami apa yang terjadi sama si pemain. Nah, biasanya ketika kita sudah melewati penjiwaan, lalu ada proses olah rasa, ekspresi yang kita keluarkan itu akan lebih keluar, akan lebih dalam. Latihan ekspresi ini banyak macamnya, banyak cara latihannya, dan juga setiap orang mempunyai caranya masing-masing untuk berekspresi. Tapi balik lagi, kita lihat pada saat kita mulai membuat sebuah pementasan, maka kita lihat apa yang menjadi kebutuhan panggung dan bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan itu. Selain latihan dasar dari yang saya sebutkan, sebenarnya masih banyak lagi latihan-latihan dasar untuk mendalami teater.
Dan juga setelah seorang aktor memiliki bekal yang cukup, maka dia akan didirect oleh sutradara. Kemudian nanti untuk menuju pementasan akan ada yang mengurusi stage-nya, panggungnya, kemudian ada tata lampu, tata properti, tata busana, dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa memenuhi nilai seni budaya saya dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lu tinggalin gua secepat ini, Ra? Kenapa? Lu udah janji. Lu udah janji gak bakal ninggalin gua. Parah. Cuma lu satu-satunya sahabat yang gue punya. Cuma lu yang mau deket sama gue, Ra. Di saat orang lain mikir gue gak berguna, gue gak berharga, tapi lu ada di samping gue.